Tiba-tiba FIFA merestui Timnas Indonesia untung di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Asia dibuat kaget. Gebrakan Erick Thohir buat Liga Sepak Bola Indonesia dirubah secara total, yang buat Liga Malaysia ketinggalan 10 anak tangga. Selengkapnya hanya di Raisin Champion. Sebelum kita membahas beritanya lebih lanjut, ada baiknya kita memberikan like ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih atas kesediaan kalian ya teman-teman. Setelah memastikan langkah ke round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia tengah bersiap menghadapi tantangan yang lebih berat. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyebut bahwa Indonesia kini sudah naik kelas. Namun ia menekankan bahwa naik kelas tidak berarti perjalanan akan menjadi lebih mudah. Artinya, kita kembali naik kelas, tapi tetap naik kelas itu tidak mudah. Kita masih dalam proyek besar membangun tim nasional, ujar Erick kepada awak media. Sebagai bagian dari persiapan menghadapi round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI mengumumkan 2 laga uji coba Timnas Indonesia melawan negara dari Timur Tengah, yakni Kuwait dan Lebanon. Kedua pertandingan direncanakan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo Gebet, Surabaya, pada bulan September tahun 2025. Insya Allah, dua-duanya di Surabaya, kata Erick. Pemilihan 2 negara tersebut bukan tanpa alasan. Di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti, Indonesia berpotensi menghadapi tim-tim kuat asal Timur Tengah seperti Uni Emirat Arab, Qatar, Irak, Oman, dan Arab Saudi. Karena itu, lawan-lawan uji coba dari kawasan yang serupa dianggap relevan untuk menyelaraskan atmosfer pertandingan. Meskipun digelar di kandang sendiri, laga uji coba di Surabaya diprediksi tidak ideal secara iklim dibandingkan dengan kondisi yang akan dihadapi di Arab Saudi dan Qatar. Iklim panas dan kering di Semenanjung Arab berbeda dengan udara tropis dan kelembapan tinggi di Indonesia. Kondisi iklim di Arab Saudi dan Qatar sangat ekstrim. Ini tidak bisa disamakan dengan cuaca di Surabaya, ungkap analis sepak bola nasional. Selain itu, faktor keuntungan bermain di kandang sendiri seperti dukungan supporter bisa jadi pedang bermata dua. Di satu sisi, semangat pemain terdongkrak, tapi di sisi lain, saat bermain tandang nanti, tekanan akan jauh lebih besar, terutama mengingat rekor buruk Indonesia dalam laga tandang di babak sebelumnya, 2 kali imbang dan 3 kali kalah. Uji coba ini juga menjadi kesempatan untuk menguatkan mental, mengingat pengalaman pahit ketika Timnas Indonesia bermain di Bahrain beberapa tahun lalu, di mana keputusan wasit dianggap merugikan. Banyak negara yang juga menyoroti dugaan keberpihakan terhadap tim tuan rumah di kawasan tersebut. Namun, di sisi lain, uji coba ini adalah momentum penting untuk membangkitkan semangat usai kekalahan telak 0-6 dari Jepang. Duel melawan Lebanon dan Kuwait menjadi momen krusial untuk mengembalikan kepercayaan diri pemain, ujar pelatih Patrick Kluivert. Kabar baik datang dari sisi komposisi pemain. Erick Thohir mengonfirmasi akan ada pemain naturalisasi baru, terutama di posisi gelandang dan penyerang, guna menambah variasi dan daya gedor. Lini tengah sudah cukup oke, tapi kita butuh 1 atau 2 pemain yang bisa atur tempo dan menciptakan peluang, ujar Erick. Di lini depan, tambahan pemain keturunan akan memperkuat opsi mencetak gol. Dari sisi peringkat, FIFA dijadwalkan merilis ranking terbaru pada 10 Juli tahun 2025, dan Indonesia diprediksi naik dari posisi 123 ke 118 dunia, berdasarkan kemenangan atas Cina dan kekalahan dari Jepang di laga terakhir. Sorotan media Korea dan tekanan terhadap Patrick Kluivert. Meskipun ada dukungan dari PSSI, media luar, termasuk Sport Seoul dari Korea Selatan, mengkritik keputusan mempertahankan Patrick Kluivert sebagai pelatih, terutama dibandingkan dengan nasib Shin Tae-yong yang sebelumnya dipecat meski dianggap berjasa. Erick Thohir justru menyatakan akan bersabar dengan Kluivert, bahkan jika ia gagal membawa Indonesia ke Piala Dunia, tulis media tersebut. Hal ini dipandang sebagai inkonsistensi dan menjadi bahan kritik tajam, termasuk dari anggota DPR Andre Rosiade, yang secara terang menyatakan Kluivert harus dipecat jika gagal membawa Indonesia ke Piala Dunia. Meski banyak kritik, keputusan tetap berada di tangan PSSI. Mereka memberikan kepercayaan penuh kepada Kluivert dan menilai proyek pembangunan jangka panjang lebih penting ketimbang hasil instan. Tugas Patrick dan kawan-kawan sekarang adalah membuktikan bahwa keputusan PSSI tepat. Kalau gagal lolos, tentu ada evaluasi, tegas Erick.
Liga 1 Indonesia secara resmi kini disebut sebagai BRI Super League, sedangkan Liga 2 disebut sebagai Pegadaian Championship. Penamaan tersebut tidak akan berubah, meskipun sponsor utama mengalami pergantian. Menurut Ferry, perubahan nama ini lahir dari keinginan bersama antara operator dan klub untuk membangun citra yang lebih kuat dan tidak berubah dari musim ke musim. Salah satu kebijakan penting yang juga diumumkan bersama dengan rebranding adalah peningkatan kuota pemain asing yang boleh didaftarkan oleh klub peserta Super League. Sebelumnya, klub hanya diperbolehkan memiliki maksimal 8 pemain asing, dengan 6 diantaranya yang bisa diturunkan dalam satu pertandingan. Namun, mulai musim 2025 sampai 2026, setiap klub diberi keleluasaan untuk mendaftarkan hingga 11 pemain asing, dengan 8 pemain diizinkan bermain dalam satu pertandingan. Menurut Ferry, kebijakan ini merupakan hasil aspirasi dari klub-klub peserta yang ingin kompetisi domestik Indonesia semakin kompetitif dan mampu bersaing di tingkat Asia. Perubahan besar lainnya menyangkut jadwal dan pemilihan laga pembuka kompetisi. Dalam draft jadwal yang bocor ke publik, PT ILIG memutuskan bahwa pertandingan pembuka Super League musim 2025 sampai 2026 dipertemukan Persebaya Surabaya dan PSIM Yogyakarta. Duel ini dijadwalkan berlangsung pada 8 Agustus tahun 2025 di Stadion Gelora Bung Tama, Surabaya. Keputusan ini terbilang mengejutkan karena sebelumnya tradisi yang berkembang adalah mempertemukan juara Liga 1 dan juara Liga 2 sebagai laga pembuka. Namun, Ferry menegaskan bahwa pihaknya tidak terikat dengan format atau tradisi tertentu dalam menentukan laga pembuka musim. Menurutnya, yang terpenting adalah pertimbangan nilai komersial, daya tarik pertandingan, serta potensi kehadiran supporter. Sementara itu, Persib Bandung yang merupakan juara bertahan Liga 1 musim sebelumnya tidak akan bermain di pertandingan pembuka. Klub kebanggaan Jawa Barat ini dijadwalkan bertemu dengan tim promosi Persijap Jepara Sabtu 9 Agustus tahun 2025 di Stadion Gelora Bumi Kartini. Ini akan menjadi laga tandang pertama bagi tim Aswan Bojan Hodak dalam upaya mempertahankan gelar mereka. Persib Bandung pun dijadwalkan menghadapi tantangan berat hanya 4 hari. Setelah pertandingan kontra Persijap, mereka akan melakoni laga playoff AFC Champions League 2 menghadapi klub asal Filipina Manila Dijer. Jadwal padat ini menunjukkan keseriusan Persib dalam bersaing di tingkat regional, sekaligus menjadi indikator bahwa klub-klub Indonesia kini mulai menyiapkan skuad lebih dalam dan kompetitif. RUPS yang berlangsung awal Juli tahun 2025 tidak hanya menghasilkan keputusan strategis soal branding dan kebijakan kompetisi, tetapi juga menyentuh struktur organisasi PT ILIG itu sendiri. Salah satu perubahan penting adalah pengangkatan Direktur Utama Persib Bandung, Glenn Sugita, sebagai komisaris baru menggantikan Teddy Cahyono, dan Muhammad Lutfi, komisaris independen. Dengan seluruh rangkaian perubahan ini dari rebranding korporasi, pergantian nama kompetisi, hingga kebijakan kuota pemain asing, PT ILIG jelas menunjukkan niat kuat untuk mengubah wajah sepak bola Indonesia. Pergeseran paradigma ini menandakan bahwa sepak bola tidak lagi sekedar urusan pertandingan, tetapi juga menjadi industri hiburan, bisnis, dan kebanggaan nasional. Implementasi kebijakan kuota pemain asing yang lebih luas memberikan peluang bagi klub untuk meningkatkan daya saing. Di sisi lain, tetap adanya perlindungan terhadap pemain lokal, menunjukkan keseimbangan antara membuka pintu globalisasi dan menjaga akar lokal. Demikian pula, dalam hal penjadwalan dan pemilihan laga pembuka, fleksibilitas yang ditunjukkan oleh ILIG menandai era baru yang lebih pragmatis, dinamis,
dan berpihak pada aspek komersial dan audien. Kini, semua mata akan tertuju pada 18 Agustus tahun 2025 saat duel klasik antara Persebaya Surabaya dan PSIM Yogyakarta membuka lembaran baru Super League. Kick-off tersebut bukan hanya awal dari kompetisi musim baru, melainkan juga simbol dari wajah baru sepak bola Indonesia. Dengan perubahan ini, publik sepak bola Indonesia tentu berharap bahwa I-Liga tidak hanya tampil sebagai brand yang segar, tetapi juga mampu menjadi platform pengembangan prestasi, bisnis dan identitas olahraga nasional yang membanggakan.